Sains dan iman, keduanya seringkali digambarkan seolah-olah harus selalu bentrok ya kan? Tapi, gimana kalau sebenarnya keduanya itu bisa jadi dua jalan berbeda yang menuju pemahaman yang sama tentang alam semesta kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba lihat sebuah pendekatan yang sangat unik yang mencoba menjembatani keduanya. Kayaknya nggak ada yang lebih pas untuk memulai pembahasan kita selain kutipan dari Albert Einstein ini. Ilmu tanpa agama itu buta, dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Coba kita renungkan sejenak. Intinya tuh begini, iman bisa memberikan makna dan tujuan pada temuan-temuan sains. Sementara sains bisa memperkaya cara kita memandang kebesaran ciptaan. Keren kan? Nah, pendekatan yang kita maksud ini namanya tafsir ilmi. Dan ini penting banget ya. Tafsir ilmi itu bukan soal mencocok-cocokkan sains dengan kitab suci. Atau sebaliknya, bukan itu. Anggap saja ini sebagai sebuah dialog, tujuannya simple tapi dalam banget. Melihat gimana sih wahyu dari Tuhan dan temuan ilmiah bisa saling mengisi, saling memperkaya supaya kita dapat gambaran yang jauh lebih lengkap. Yang bikin tafsir ilmi ini spesial banget itu adalah kolaborasinya. Bayangin deh, ada dua tim yang bekerja bareng. Di satu sisi, ada tim syar'i. Ini isinya para ahli Al-Quran, pakar fikih Islam. Nah, di sisi lain, ada tim kauni. Ini para ilmuwan top dari lembaga-lembaga riset. Jadi ini bukan sekedar mereka bandingin catatan loh. Ini benar-benar dialog aktif antara dua dunia. Untuk memastikan setiap penafsiran itu kuat, baik dari sisi agama maupun dari sisi sains. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana sih cara kerjanya dalam praktek? Yuk kita mulai dari tempat tinggal kita sendiri, bumi. Apa sih yang bikin planet kita ini begitu pas untuk kehidupan kalau dilihat dari dua kacamata ini, sains dan kitab suci? Kalau dari kacamata sains, kehidupan itu butuh resep yang pas banget. Coba lihat, butuh air dalam bentuk cair, suhu yang stabil, atmosfer yang melindungi kita, dan sumber energi yang gak ada habisnya. Nah, bumi kita ini bukan cuma punya semua bahan itu, tapi takarannya itu loh, pas banget, sempurna. Benar-benar kayak sebuah oasis di tengah gurun alam semesta yang luas. Dan salah satu faktor kuncinya, lokasi. Para astronom punya istilah keren untuk ini. Zona layak huni. Gampangnya, ini adalah area di sekitar bintang yang suhunya pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, jadi air bisa tetap cair. Dan bumi kita, posisinya ada di zona emas ini. Geser dikit aja lebih dekat ke matahari, lautan kita bisa mendidih. Geser dikit lebih jauh, semuanya beku. Presisinya itu luar biasa kan? Ngomong-ngomong soal air, ini bukan cuma tentang planet kita loh, ini tentang kita juga. Secara ilmiah, sekitar 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Nah, fakta ini jadi titik temu yang menarik banget dengan banyak ayat suci yang juga menekankan betapa pentingnya air dalam penciptaan. Ketergantungan kita sama air itu fundamental banget. Oke, dari air, sekarang kita pindah ke daratan. Coba lihat gunung. Gunung itu kan kelihatannya cuma pemandangan indah aja ya. Tapi ternyata fungsinya jauh lebih dari itu. Secara geologis, ada proses yang namanya isostasi. Gampangnya, gunung itu bekerja kayak akar raksasa yang menancap ke dalam kerak bumi. Bikin planet kita jadi stabil dan gak gampang goyang. Nah, disinilah pendekatan tafsir ilmi jadi sangat menarik. Coba kita bandingkan pemahaman sains tentang gunung sebagai akar tadi dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Di sana, gunung digambarkan sebagai pasak yang fungsinya biar bumi nggak bergunjang. Lihat kan persamaannya? Analogi kuno dan temuan geologi modern ini kok bisa nyambung. Inilah yang dieksplorasi. Oke, kita udah bahas planetnya. Sekarang, gimana dengan para penghuninya? Keinginan untuk tahu, untuk memahami alam semesta, itu bukan hal baru loh. Ini adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah warisan intelektual yang diturunkan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Poin pentingnya begini. Sains itu sifatnya kumulatif, kayak lari estafet pengetahuan gitu deh. Fondasi logika dari Yunani kuno misalnya diambil dan dikembangkan secara luar biasa di zaman keemasan Islam. Lalu pengetahuan dari sana memicu revolusi ilmiah di Eropa. Dan dari situlah kita bisa sampai ke bulan dan bahkan lebih jauh lagi. Setiap zaman itu berdiri di atas pencapaian zaman sebelumnya. Coba deh lihat dua instrumen ini. Di satu sisi kita punya observatorium Uluh Beg dari abad ke-15. Di sisi lain, teleskop luar angkasa Hubble. Keduanya terpisah ratusan tahun, teknologinya beda jauh. Tapi, keduanya lahir dari dorongan yang sama persis. Rasa penasaran manusia untuk menatap langit dan bertanya, ada apa sih di luar sana? Ada benang merah yang jelas banget antara keduanya.
Oke, kita udah lihat ke dalam planet kita, udah napak tilas ke masa lalu. Sekarang waktunya kita melihat keluar, jauh ke bintang-bintang, untuk coba menjawab salah satu pertanyaan paling besar yang pernah ada. Dan ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang bikin ilmuwan, filsuf, sampai teolog penasaran selama ribuan tahun. Apakah kita ini sendirian di alam semesta? Atau jangan-jangan di luar sana, kosmos ini ramai dengan kehidupan? Kalau kita lihat dari sisi kitab suci, tafsir ilmi menemukan beberapa petunjuk yang menarik banget. Contohnya, Al-Quran itu menggunakan istilah dabbah yang artinya kira-kira makhluk bergerak saat bicara tentang apa yang ada di langit. Nah, ini kan membuka pintu interpretasi yang sangat menarik ya, bahwa kitab suci sendiri sepertinya nggak membatasi kehidupan itu cuma ada di bumi. Sekarang kita beralih ke bukti ilmiah. Kenalan dulu nih sama ALH 84001. Ini bukan batu biasa loh. Ini adalah sepotong planet Mars asli yang mental dari permukaannya melayang di angkasa jutaan tahun, terus jatuh di Antartika. Anggap saja dia ini semacam duta besar dari dunia lain. Dan pas para ilmuwan mengintip ke dalam batu ini pakai mikroskop super canggih, mereka nemuin sesuatu yang bikin heboh. Struktur-struktur kecil yang bentuknya kayak cacing ini. Penemuan ini langsung memicu perdebatan di seluruh dunia. Jangan-jangan ini fosil mikroba dari Mars? Memang buktinya masih diperdebatkan sampai sekarang. Tapi kemungkinannya aja udah bikin merinding kan? Tapi pencarian kita nggak berhenti di Mars. Jauh lebih luas dari itu. Berkat teleskop canggih kayak Kepler, kita sekarang tahu kalau planet di luar tata surya kita, atau yang disebut eksoplanet, itu ternyata banyak banget, umum. Lihat aja sistem bintang Kepler 62 ini. Ada beberapa planet di sana yang posisinya pas di zona layak huni. Ini artinya apa? Artinya, resep untuk kehidupan tadi mungkin bukan sesuatu yang langka di galaksi kita. Dan ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang wow, luar biasa. Ada miliaran, bahkan mungkin triliunan planet hanya di galaksi kita saja. Gambar seperti ini memang cuma imajinasi seorang seniman, tapi ini membantu kita membayangkan kemungkinannya yang nggak terbatas. Coba bayangkan, dari triliunan dunia itu, berapa banyak ya yang mungkin punya lautan, punya langit, dan mungkin saja punya kehidupan? Jadi, setelah kita melakukan perjalanan jauh ini, dari bumi sampai ke bintang-bintang, dengan memakai dua kacamata, sains dan iman, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Mungkin cara paling gampang untuk memahaminya begini. Sains itu jagonya menjawab pertanyaan bagaimana. Bagaimana sebuah bintang lahir? Bagaimana cara kerja DNA? Nah, di sisi lain, iman itu fokus pada pertanyaan mengapa. Mengapa alam semesta ini ada? Apa tujuan kita di sini? Ini bukan dua pertanyaan yang bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Dan ini menurut saya adalah pesan utamanya. Tujuan tafsir ilmi itu bukan untuk bikin kitab suci jadi buku pelajaran sains, bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kalau kita itu nggak harus memilih salah satu. Kita bisa loh mengagumi keindahan rumus matematika di balik orbit sebuah planet dan pada saat yang bersamaan merasakan getaran spiritual saat memandang keagungan alam semesta. Ini soal mendapatkan pandangan yang lebih utuh, lebih kaya. Jadi sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau sains memberitahu kita bagaimana, dan iman bertanya mengapa, penemuan luar biasa seperti apa yang menanti kita saat kita berani menanyakan kedua pertanyaan itu bersama-sama? Kejutan apa, baik secara ilmiah maupun spiritual, yang menunggu di persimpangan dua jalan pencarian pengetahuan ini?